Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur Allah sempurnakan nikmat itu menjadi amal soleh. Kita didudukkan di sini insya Allah atas izin dari Allah berbentuk taufik, sehingga energi yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kemampuan kita duduk menjadikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah titipan nikmat dari Allah tidak menjadi amal soleh, maka itu adalah sebuah keburukan. Pastikan bahwa kesehatan kita adalah yang mendukung ibadah kita. Maka Allah menyebutkan walau ana ahlal qura amanu wattaqula fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum. Maka kemudian disiksa untuk mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka berbuat. Jadi Allah berjanji jikalau penduduk sebuah negeri, itu juga berarti berlaku untuk masing-masing penduduknya, pribadi per pribadi. Amanu wattaqo, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokah. Allah menjanjikan kepada mereka diturunkan barokah. Siapa yang berjanji? Allah yang menciptakan kita, yang kita betul-betul harapkan segala sesuatunya, menyampaikan bahwa jikalau kita beriman dan bertakwa maka akan diturunkan barokah dari langit dan dari bumi. Sayangnya Allah juga dikasih kabar kebanyakan walakin kadzabu. Sayangnya kebanyakan itu justru kadzabu, mendustakan nikmat dari Allah. Di antara bentuk dusta atas nikmat dari Allah yaitu tadi, ada titipan kesehatan kok justru untuk bermaksiat. Faktanya yang bermaksiat orang sehat apa orang sakit? Orang sehat, ya enggak? Orang yang mampu mencuri itu sehat atau sakit? Orang sehat, orang sakit enggak, bagaimana mungkin mau mencuri? Orang yang mohon maaf suka berzina, orang kuat apa orang lemah? Orang kuat, kelebihan energi. Kelebihan energinya yang seharusnya membuat dia semakin dekat dengan Allah justru membuat dia jauh dari Allah. Maka dikatakan walakin kadzabu. Tapi kebanyakan manusia itu justru mendustakan nikmat dari Allah, mendustakan segala sesuatu yang datang dari Allah. Fa akhadnahu, maka Allah siksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena apa yang mereka lakukan. Maka pastikan, perhatikan betul kita tuh sudah belajar cukup panjang, dan kita sudah belajar kitab yang harusnya sangat melembutkan hati kita. Detik demi detik itu kita tuh ukur betul apakah nikmat yang Allah titipkan kepada kita itu betul-betul sudah terkonversi menjadi amal soleh. Kalau tidak, pikirkanlah, karena kehidupan kita hanya sesaat saja. Kita hanya sekedar mampir, setelahnya kita mempertanggungjawabkan seluruhnya. Maka ingat-ingat kemarin Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Yaitu jadikanlah diri kita sebagai orang-orang akhirat, bukan orang-orang dunia. Maknanya apa? Ya di dunia ini kita kerja keras maksudnya. Orang-orang akhirat, bahagianya kita tuh di akhirat maksudnya. Di dunia tuh bahagia sekedarnya saja. Karena sekaranglah saatnya kita menanam seluruh amal soleh. Yang namanya menanam amal soleh itu kan berat, ya kan? Punya uang bersedekah, punya tenaga sholat malam, lagi kerja suruh sholat duha, lagi repot suruh bantu orang tua, lagi nggak enak hati malah justru berbuat baik sama istri, ya kan? Semuanya. Dan demikianlah orang-orang yang menjadi orang-orang akhirat. Memang di dunia dia bukan untuk bersenang-senang, memang untuk susah payah di dunia ini. Maka sekali lagi Allah menjadikan di Quran surah Al-A'raf 96, walau ana ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Sayangnya kebanyakan banyak yang mendustakan. Fa akhadnahum,
Allah siksa mereka bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita semua ini yang kita peroleh ini, nikmat duduk kita, nikmat mata kita, nikmat tangan kita. Tahu nggak tangan kita nikmatnya diambil caranya bagaimana oleh Allah? Banyak hal. Contoh, geringgingan nggak enak, iya nggak enak banget loh geringgingan itu. Saya tuh di rumah satu hari itu nulis itu berusaha berlembar-lembar. Kalau ketika lagi nggak enak itu nulis tuh capek banget itu. Kebayang nggak kalau kita tangannya diambil kesehatannya, subhanallah. Tiap-tiap orang yang bisa melihat dan menilai tentang nikmat dari Allah, dia akan pasti bersyukur betapa kita tuh zalim banget gitu. Diberi banyak, tapi kebanyakan kita justru mendustakan. Makanya sekali lagi, justru maksiat itu dilakukan oleh orang sehat. Kalau di rumah sakit mau bagaimana mau bermaksiat? Adanya cuma ngerang-ngerang doang. Ya kan, dengar adzan nangis, pengen mangkat, sehat lali meneh gitu. Makanya kalau dengan dengar adzan kondisi sehat, ingat-ingatlah orang sakit. Mereka tuh pengen banget bisa berangkat ke masjid loh. Kajian saya yang di Sorosutan itu kan bersebelahan dengan rumah sakit. Ya kan, rumah sakit RSUD Wirosaban itu. Ya kan, di sana banyak orang yang sakit. Makanya orang-orang di sekitar situ yang ngaji itu contohnya langsung di depan matanya. Mereka kuat nih. Karena Pak melihat fakta bahwa di depan saya itu banyak orang yang susah berjalan, susah duduk, susah buang air besar, subhanallah. Berkumpul berbagai macam hal yang dicabut oleh Allah untuk sementara waktu. Atau mungkin untuk seterusnya kalau yang meninggal. Nah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah betul-betul. Kemudian yang kedua, tentu saja salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh adalah sebuah keberuntungan ketika kita ditakdir oleh Allah untuk bisa mempelajari risalahnya. Bisa duduk seperti ini tuh ditakdir kebaikan. Demi Allah, nggak banyak orang yang ditakdir seperti ini. Mas Denny kemarin sempat ke Gunung Sempu, sesepuan nih Mas Denny, yang datang banyak sesepuan seperti itu, didudukan oleh Allah. Di depan saya yang jauh lebih muda insya Allah dibanding mereka. Tapi mereka dilembutkan hatinya, mau mendengar. Masya Allah. Itu kalau bukan karena rahmat Allah nggak bisa. Nah, dengan masih relatif muda seperti ini, udah lebih dulu start, insya Allah sepuhnya lebih baik, insya Allah. Amin, amin. Kemudian kita masih bicara tentang tamasya ke negeri akhirat. Maka saya ingin menyampaikan satu aktivitas harian kita yang dimensinya memang dimensi sampai ke urusan akhirat. Meskipun semua amal soleh tentu saja dimensinya sampai akhirat, tapi kekhususan untuk satu hal ini harus kita perhatikan secara khusus. Kalau yang perhatikan yang sudah lewat, paling kita bahas bahwa setiap kita itu ingin dimudahkan ke surga dan ingin dijauhkan dari neraka, ya enggak? Tujuannya kita belajar kampung akhirat kan itu, supaya kita tahu, kemudian kita dimudahkan menuju ke sana, yaitu ke bermuara atau berakhir di surga, dan kita terjauhkan dari neraka jahanam. Dan ini pernah ditanyakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang utama. Jadi kan nanti bisa baca sejarahnya Mu'ad. Kalau saya mengatakan nama-nama, jadi kan di rumah googling tentang sejarah nama yang disebut, karena nanti akan menguatkan apa yang disampaikan. Suatu ketika Mu'ad berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mu'ad menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku tentang sesuatu yang membuat saya mudah masuk surga dan saya dijauhkan dari neraka. Itu pertanyaan pintar nggak gitu? Pertanyaan pintar nggak? Pintar gitu. Pertanyaan pintar. Di depan Rasulullah dia tanya bagaimana caranya, atau tolong wasiatkan ke saya tentang sesuatu yang dengan sesuatu itu saya mudah ke surga dan jauh dari neraka. Saya kira ini kebutuhan kita semua, diwakili oleh Mu'ad ini. Masalahnya kalau kita nggak belajar ya nggak ngerti yang kayak gini-gini nih. Sering saya katakan, saya itu kalau pas dulu waktu di pondok belajar itu di Mahad itu, ya Allah, ternyata pertanyaan kayak gitu ditanyakan oleh sahabat ya ke Rasulullah. Kalau kita nggak belajar ya terus gimana? Makanya saya katakan demi Allah, orang-orang yang didudukan oleh Allah dalam majelis itu
itu rahmat Allah yang sangat luas. Dulu waktu awal itu nggak sebanyak itu Mas ini di Gunung Sembu. Itu makin bertambah jumlahnya. Kemudian ada yang akhirnya bikin kajian sendiri. Yang dulu jamaah itu yang di Cahyaningat itu dulu dari situ. Sekarang karena mungkin semakin penuh, sekarang bikin kajian sendiri. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah berkata, ya Mu'ad, sesungguhnya engkau menyampaikan sesuatu yang sangat besar. Ya enggak, permintaan yang sangat besar itu. Bagaimana enggak besar dia minta surga dan dijauhkan dari neraka. Tetapi itu hal yang mudah, kata Rasulullah. Ini dengan pegang kalimatnya ini. Tetapi itu hal yang mudah. Itu sesuatu yang besar tapi hal yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Bagi yang dimudahkan oleh Allah. Contoh dimudahkan seperti ini nih. Jadi kan tahu kan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau didudukan oleh Allah di dalam majelisnya mempelajari ilmu agama, maka dimudahkan masuk surga. Artinya dimudahkan oleh Allah. Ada prosesi menuju ke sana. Rasulullah menyebutkan sekiranya engkau pertama menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Satu. Kita sudah pelajari itu. Bahwa memang dosa yang akan menjadikan orang kekal di neraka jahanam adalah dosa syirik. Mati membawa syirik. Berarti syarat pertama memang jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, sholat. Kita jaga sholat kita, puasa kita, zakat, haji bagi yang mampu. Ini apa ini? Rukun Islam. Dan ini kan kenapa dikatakan mudah bagi yang dimudahkan? Karena memang standarisasi Muslim ya begitu itu. Ya enggak? Ya kan, ketika ditanya ahbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam, Rasulullah menjawab, antas hada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasawma ramadan wa tahujjal baita ini stata'ta ilahi sabila. Rukun Islam. Nah, sekarang kita mahfum, itu semua kita sudah tahu. Tetapi ada kabar yang sangat menakjubkan dari Rasulullah yang harus kita garis terbalik. Kata Rasulullah, ala ukhbiruka bimalaki dzalik kulliha. Adakah kau mau kuberitahu ya Mu'ad agar engkau mudah melakukan itu semua? Apa toh kunci untuk itu semua? Ini jenengan perhatikan betul ini. Saya katakan kalau yang enggak maliterasinya enggak banyak, saya yakin enggak tahu yang begini ini. Padahal ini hadis yang cukup terkenal. Kata Rasulullah, ala ukhbiruka bimalaki dzalik kulliha. Apakah engkau mau kuberitahukan tentang kunci untuk dimudahkan itu semua tadi? Masya Allah enggak tuh? Ini kuncinya loh, ini Masya Allah. Maka Mu'ad mengatakan qultu bala. Tentu saja ya Nabi Allah. Di sini disebutnya ya Nabi Allah, bukan ya Rasulullah gitu. Kadang-kadang Rasulullah dipanggil ya Nabi Allah. Qultu bala, tentu saja. Bala itu saya berkata tentu saja ya Rasulullah. Saya pengen banget tahu itu. Qala berkata fa akhadha bi lisanihi qala kuffa alaihi hada. Rasulullah menunjuk begini. Tolong ini. Jaga ini, kata Rasulullah. Jaga lisan. Subhanallah. Jadi ternyata kunci kita dimudahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah saja, sholat, puasa. Yang lima ini kata Rasul di sini. Jaga lisanmu. Masya Allah. Mengerikan ya. Ternyata itu kuncinya. Fakultu ya Nabi Allah. Maka saya bertanya kepada Rasulullah. Wa inna lamu akhaduna bimana takalamu bih. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, apakah kami akan disiksa akibat apa yang saya katakan? Mengerikan enggak? Jadi Mu'ad itu bertanya begitu, apakah kita akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang pedih akibat apa yang kita katakan? Maka faqala, Rasulullah menjawab, sakilat jika ummuka ya Mu'ad, celaka engkau Mu'ad, ibumu kehilanganmu. Maksudnya apa? Ini celaka banget maksudnya. Itu ada pembahasan tersendiri. Maksudnya sakilat ka ummuka ya Mu'ad, ibumu tuh kehilangan gue gitu. Maksudnya nanti kita bahas di dalam pembahasan hadis.
Wahal yakubun nasa finnar, sesungguhnya banyak orang digeret ke neraka jahanam, ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Sesungguhnya banyak orang yang yakubun nasa finnar, digeret ke neraka jahanam dengan digeret wajahnya atau hidungnya. Itu maksudnya kehinaan yang teramat sangat. Jadi kalau di Al-Quran banyak sekali ayatnya menyebutkan tentang kalau orang yang buruk sekali itu nanti masuk neraka jahanam itu digeret. Jadi mukanya itu digeret untuk mempermalukan. Bukan kakinya digeret, mukanya digesrek kayak gini. Ngeri banget itu. Disebabkan karena lisan. Kita belajar kampung akhirat. Ini ada kabar seperti ini, bahwa ternyata kuncinya di lisan. Dan Rasulullah sebutkan sesungguhnya ada orang, banyak orang masuk ke neraka jahanam, digeret di hidungnya, digeret di mukanya, gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Maka kita belajar tamasya ke negeri akhirat, kunci-kunci kayak gini itu nggak boleh dilepas. Sambil kita belajar, sambil jalan, beberapa hal harus kita pegangi betul. Hadis yang kedua, tadi itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua terkait dengan lisan. Dari Abu Umamah, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Apa toh yang namanya keselamatan? Kita ingin selamat toh itu. Maka Rasul menyebutkan umsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabqi ala khotiatik. Kata Rasulullah, jaga lisanmu. Sekali lagi, keselamatan dunia akhirat bahkan itu dengan jaga lisan. Orang kalau udah tahu seperti ini, pengen cuma zikir roh. Masya Allah. Kemudian katakan, hendaknya rumahmu membuatmu merasa lapang dan menangislah karena dosa-dosamu. Jenengan sudah ngaji ini. Kalau jenengan datang ke rumah sampai membuat rumah jadi sempit, berarti ngajinya keliru. Orang sempit dan lapang gara-gara apa? Kalau kita banyak sekali ngomong, apa-apa salah lawan bicara kita, sempit rumah jadinya. Kita punya istri, kita ngomong, itu salah. Terus-terusan itu. Sehingga anaknya stres semua. Kadang-kadang karena sebuah situasi kita seperti itu kadang-kadang. Kita punya pemikiran, anak kita nggak sesuai dengan kita, kemudian kita ngomong terus. Saya pun kadang-kadang ya terjebak pada situasi seperti itu, pada kadang-kadang. Ketika misalnya anak punya target apa gitu, kita orang tua kan bisa ngukur kadang-kadang, nek kowe koyo ngene iki nanti 10 hari nggak akan sampai itu. Misalnya mau lomba Abdul, saya tahu kemampuannya Abdul menerap materi bacaan itu seberapa kan orang tua bisa ngukur. Oh, nek sisa 10 hari berarti kalau dia menghafalnya 2 ayat sehari apa 3 ayat sehari, nanti dapatnya cuma 30 ayat, padahal jumlah ayatnya dicapai harusnya 60 misalnya begitu. Nah, kita ngomong terus itu. Ya, omongan yang terlalu banyak ini membuat tegang, membuat jadi sempit rumah. Maka dikatakan di sini, umsik alaika lisanaka wa yasaka baituka wabki ala khotiatik. Maksudnya kita benar-benar jangan jadi orang yang membuat sempit keadaan rumah. Datangnya kita jangan bikin sempit. Kemudian di situ disambung dengan menangislah karena dosa-dosamu. Artinya ini disambungkan dengan terenyuhnya hati. Jangan menjadi orang yang keras hati banget. Bojone wis keselepol-polan, kita masih nuntut ini itu. Anak-anak kita kadang-kadang sudah capek. Tahu-tahu kita karena kita punya keinginan, kita terus-terusan ngomong terus. Jadi sempit akhirnya. Maka Rasulullah katakan ketika ditanya apakah keselamatan itu, yaitu membuat kita lapang, membuat orang lain lapang. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man waqa'a Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Rasulullah menyebut, man waqa'a, barang siapa yang Allah jaga, man waqa'ahullah syarra, barang siapa yang Allah jaga dari keburukan ma baina lahyaihi. Ma baina lahya itu berarti yang ada di antara 2 jambang. Ini namanya lihyatihi.
Lihat ini jenggot. Kalau ma baina lahyaihi, di antara dua jambang, berarti ini. Ini lagi Rasul sebutkan lagi. Siapa yang bisa menjaga ini atau dihilangkan keburukan oleh Allah di bagian ini, wasara ma baina rijlaihi, dan keburukan di antara dua kaki. Rijlaihi, apa itu? Kemaluan. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan ini dan keburukan kemaluan, maka dakhalal jannah. Rasulullah sebutkan pasti dia masuk surga. Jadi salah di antara tantangan terbesar manusia hidup itu, ya kan? Bukankah dengan melihat kemarin orang yang pembunuhan mertua ke menantu gara-gara itu kan? Ketika ditanya karena melihat menantunya lagi rebahan, kemudian dia syahwat, ya enggak? Sempat lihat ya itu beritanya. Subhanallah, dipateni loh mantunya, bocah isi 23 tahun ya, subhanallah. Sing mateni wong umur berapa Mas? Udah hampir 60. 50 sekian. Iya, subhanallah. Bayangin itu gara-gara apa? Gara-gara ini tadi nih. Makanya sebenarnya wasyarra ma baina rijlaihi. Tidak bisa menahan godaan dari apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya. Dan ini banyak menjebak manusia ini. Orang kaya raya yang namanya menjaga kemaluan itu berat. Mereka mampu beli, iya enggak? Mereka mampu beli yang seperti apapun, dan jiwa manusia kalau dibiarkan, dia akan lakukan itu. Dia akan lakukan itu. Tobat saya suara apa? Ya enggak? Ben tobat. Saya kalau didatangi orang yang melakukan zina, naudzubillah, saya itu menangani seperti itu banyak banget, Pak. Selalu kalau ditanya itu selalu jawabannya tuh enggak ada yang lain. Hilaf. Jawabannya enggak, soalnya sengaja enggak. Jawabannya khilaf Ustaz. Khilaf, jawabannya selalu enggak ada yang lain, selalu sama, khilaf. Artinya secara hati mereka juga sebenarnya bertentangan. Cuma ya itu tadi, subhanallah. Makanya Rasulullah sebutkan, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan, ma baina lahyaihi, yaitu mulutnya, kalimatnya dijaga, dan ma baina rijlaihi dakhalal jannah, masuk surga. Kamu akhiratnya berujung kebaikan, surga. Kemudian hadis keempat, puasa bisa batal gara-gara apa yang kita ucapkan, ya enggak? Batal pahalanya maksudnya. Udah sampai sore, tontong beleng jebul rento opo-opo gara-gara ucapan. Makanya visi misi kita belajar ini tuh harus jaga betul, di salah satu kuncinya masalah lisan. Kemudian bahkan orang yang puasa disebutkan ketika diajak bertengkar jawabannya apa? Fa inni shaim, saya lagi puasa. Engko wengi wae, tak amuk kowe. Bukan. Saya lagi puasa. Fa inni shaim. Artinya kita nggak perlu bertengkar, bahkan dengan mulut pun enggak. Kalimatnya keluarnya yang baik-baik saja. Kemudian dalam Quran surah Fusilat ayat ke-22 kata Allah, kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran dan penglihatan. Kita tuh kalau udah terlanjur ngomong, kan itu tercatat tuh, maka itu dipersaksikan. Kalau pendengaran kan buah dari kita mendengar omongannya, enggak? Artinya kalau kita sudah terlanjur ngomong, pasti kita nggak bisa bersembunyi terhadap apa yang sudah kita keluarkan itu. Tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka pikirin betul tuh kalau mau ngomong, set, ini dimintai tanggung jawab ini. Nggak main-main saya keluar kalimat ini. Ada bab tersendiri dalam satu kitab, babul ilmu qoblal qouli wal amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum kita berucap dan bertindak. Pastikan kita kalau bertindak itu punya ilmu dulu. Sebagaimana saya pernah terangkan, bisnis saja tanpa ilmu dulu ya bubar. Saya di perumahan gara-gara kurang ilmu ya orang karu-karuan. Hampir masuk penjara gara-gara itu. Ya, mengerikan ini. Kemudian yang nomor 6, hadis nomor 6 sekarang. Kata Rasulullah, innal abda la yatakallama bil kalimah yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Subhanallah. Saya kalau baca-baca kayak gini itu takut sebenarnya. Takut, betul-betul takut nih. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba yang terbiasa mengucapkan kalimat
la yatakallama bil kalimah, mengucapkan kalimat yang enggak dipikir dulu itu loh, plota-ploto, ngomong sak enake dhewe. Subhanallah, yanzilu biha finar, dia akan dimasukkan ke neraka jahanam yang masuknya itu jauhnya seperti timur dan barat, jauh banget loh, di sangat jauh sana-sana. Subhanallah. Akibat ini, barang siapa yang sering mengeluarkan kalimat, yang kalimat itu nggak dipikir dulu, kata Rasul, dia bakal masuk neraka jahanam yang jauhnya sejauh timur dan barat, saking terhinanya. Subhanallah, ngeri itu. Hadis nomor 7, barang siapa nih, kata Rasulullah, bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga ma baina lihyaihi atau lahyaihi wa ma baina rijlaihi, barang siapa yang bisa mengatakan, ya Rasulullah, saya hidup, saya jaminkan kepada engkau bahwa saya akan bisa jaga ini dan jaga kemaluan, maka Rasul mengatakan sebaliknya, kalau kau bisa menjaminkan kepadaku tentang itu, aku jamin kau masuk surga, kata Rasulullah. Rasulullah berani menjamin dia pasti masuk surga. Barang siapa yang bisa menjaga ini dan ini, makanya perhatian. Orang hidup itu perhatikan betul ini. Termasuk anak-anak kita harus diberi pendidikan bagaimana menjaga ini dan menjaga kemaluan. Apalagi zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang yang tantangannya nggak kayak kita dulu. Sekarang apa yang nggak bisa dilihat? Sekarang semuanya stimulan untuk berbuat jorok, buruk itu, udah kayak zaman kita. Di mana-mana ada. Bayangkan remaja-remaja kita sekarang lagi tinggi-tingginya libidonya, diperlihatkan hal-hal gimana coba. Jangan bayangin, kita coba mereplay diri kita kembali ke waktu masa muda dulu itu. Ya. Kalau Pak Pri udah terlalu jauh ya Pak ya, muternya tuh men Pak. Masa muda. Kalau Mas Jono kan masih agak-agak kemarin-kemarin itu. Mas Wawan masih bisa nginget-inget. Ingat Mas Wawan, remaja-remaja kita itu begitu loh tantangannya. Kita yang dulu gambar-gambar enggak sebegitu banyak saja tergoda, ya enggak, menggebu-gebu, menderu-deru. Jadi kan tahu kan zaman kita masih pengantin baru tuh kayak mana, iya kan? Pengantin baru kan apa? Memang secara energi dia masih berlebih sekali. Nggak kayak kita sekarang Pak. Kita sekarang kayak gitu kan rapatio banget lah. Meskipun ya ada teman saya yang angkatan saya itu yo, wah aku nek sedino ora ki muat banget lho. Mosok sih gitu. Ada yang begitu itu. Ya mungkin dia energinya memang berlebih. Hiper gitu. Sebagian orang seumur kita kan sudah, seumur saya lah, bukan seumur kita, Mas Wawan masih muda. Seumur saya itu. Itu udah mulai turun. Tapi mereka kan tidak begitu. Makanya Rasulullah sebutkan berulang-ulang dalam banyak hadis redaksinya bahwa barang siapa yang bisa menjaga ini dan menjaga ini itu menjaga ini itu. Itu menjaga di antara dua kaki itu memang akan selamat. Nah maka dari sini kita tahu berarti seluruh dosa yang terkait dengan lisan, khususnya pembahasan saya bab lisan ini harus mendapatkan perhatian khusus. Ini saya sampaikan pada panjenengan karena apa? Kemarin sore itu saya diminta ceramah tentang ini. Saya jadi langsung ingat jenengan semua. Wah ini terkait dengan kampung akhirat, begini harus dibahas ini. Lisan itu beda dengan tangan, beda dengan kaki. Tangan itu kalau jahat paling-paling dilempar pirang meter, ya enggak? Meskipun sekarang tangan bisa menggantikan lisan ya, dengan ngetik itu. Dengan pengganti ucapan sekarang di medsos dengan tangan kita. Tapi sekarang juga direkam juga ya, pakai voice, mengerikan sekarang itu, teknologi mengerikan. Daya jangkau dan daya rusak lisan itu lebih cepat dan lebih jauh maksudnya dibandingkan anggota badan kita yang lain. Makanya dijaga betul. Bayangkan orang di Amerika bisa sakit hati gara-gara ucapan kita di sini ya enggak? Ini tangan kan ya kira-kira iso lah, lempar sejauh mana. Tapi lisan itu dimensinya sudah lintas negara, lintas kabupaten, lintas negara, bahkan lintas benua. Iya enggak? Jahatnya lisan itu bisa sampai kemana-mana kan? Apalagi sekarang hitungannya cuma sepersekian detik sudah sampai ke Amerika ucapan kita sekarang. Kalau live itu jedanya cuma berapa kan, pendek banget tuh, ya enggak? Ada jeda tapi pendek banget lah, sehingga hampir-hampir sudah dikatakan saya ingin ngomong ya saya ingin dirungokke. Dan bahkan Rasulullah menyebut lintas alam
Banyak nggak orang yang masih menghibai orang yang sudah mati? Ya kan? Wis mati sih digibah. Jadi memang mengerikan, gitu. Memang mengerikan. Gitu. Makanya betul-betul dijaga betul. Maka ketahuilah, gitu, banyak orang yang insya Allah mampu untuk menjaga dirinya dari makan haram. Orang makan babi, insya Allah banyak yang bisa. Banyak juga yang insya Allah mampu bangun sholat malam. Insya Allah banyak lah. Apalagi orang udah ngaji, insya Allah rakyat namun hitung rokaat, ya merbok nawa, insya Allah ya iso lah, iso itu. Kemudian banyak pula yang insya Allah mampu menundukkan pandangannya setelah ngaji. Dia menundukkan kepalanya untuk tidak melihat juga jelalatan, itu insya Allah bisa. Kayak kita yang udah ngaji kayak gini kan ya mesti. Makanya saya itu kalau ditanya tentang pengajian ibu-ibu, saya itu kalau di jalan nggak pernah tahu siapa mereka. Karena saya itu kalau ngajian ibu-ibu itu mata saya itu nanar, sebenarnya saya nggak tahu lihat kemana. Saya nggak pernah mengenali satu-satu wajah ibu-ibu. Makanya sering saya pesankan kalau jenengan ketemu saya di jalan, saya nggak nyapa, jenengan yang nyapa gitu. Kenapa? Dijamin saya nggak bakal ngerti orang-orang siapa-siapa itu. Jadi kita menjaga pandangan kita. Kita juga insya Allah mampu juga bersedekah. Tapi kalau Allah menyebut banyak yang tidak kuasa menahan lisan untuk bercerita, khususnya wanita ini gatel banget. Karena diantara bumbu majelis paling lezat itu adalah ghibah. Majelis itu kalau nggak ghibah itu nggak lezat, kata para ulama. Mengerikan ya, mengerikan. Orang itu cenderung senang dengan membuka aib orang lain. Makanya acara TV paling laris itu apa? Acara ghibah, ya enggak? Acara ghibah. Acara paling laris itu, rating paling tinggi itu. Membawa acaranya sugi-sugi jadi sultan, ya kan? Karena apa? Karena ghibah. Maka pembahasan saya pagi ini tentang itu, tentang nanti jenengan diterangkan sama pasangan jenengan, karena ibu-ibu memang sangat sering bermajelis, berdua pun insya Allah berghibah. Apalagi berbanyakan. Padahal nih kayak gini nih akibatnya nih, mengerikan banget. Hibah, kalau jenengan ditanya tentang hibah, apa itu hibah? Hibah itu dari kata ghoba ya ghibu, artinya ghaib. Artinya ghaib. Sudah pernah dengar ini belum? Hibah itu dari asal kata ghaib. Kenapa ghaib? Yang diceritakan ghaib, yang dihibai enggak di depan kita, ya enggak? Kalau di depan kita namanya bukan hibah, di depan kita namanya mencela, adu mulut. Hibah itu memang ghaib, orangnya nggak ada, kita ceritain. Maka Rasulullah menyebut, kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau engkau memang merasa dicintai oleh Allah, maka fattabi'uni, ikuti Rasulullah, ikuti saya, kata Rasulullah. Maka kita pun ketika membahas tentang hibah, ya bagaimana Rasulullah mengucapkan tentang hibah. Jangan membuat definisi sendiri, jangan biasakan membuat definisi sendiri. Kita belajar agama itu semua panduan sudah ada. Jangan sampai kita ngarang-ngarang dewe. Apa tuh hibah? Ngene iki. Ya Rasulullah kon apa tentang hibah. Maka Rasulullah pernah menyampaikan qala atadruna mal hibah. Tahukah kalian tentang hibah? Kata Rasulullah. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adab, sekali lagi saya terangkan, ini adab. Jangan pernah ditanya masalah agama yang kita belum yakin jawabannya kita jawab. Berbahaya, itu pesan kapling di neraka jahanam. Barang siapa yang menyebut berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka dia pesan kafling di neraka jahanam, sudah punya kafling di neraka jahanam. Maka di sini sahabat mengajarkan qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sebagaimana saya pernah ceritakan, para ulama besar itu kalau ditanya banyak jawabannya sedikit. 90 jawab telu, 30 dijawab satu. Karena memang berat menjawab pertanyaan itu. Qala, maka Rasulullah menjawab, nih definisi hibah ini, dengan apalin ya. Zikruka akhoka bima yakrohu. Zikruka akhoka bima yakrohu. Engkau menceritakan tentang saudaramu bima berarti opo wae yang dia tidak sukai, yakrohu. Engkau menyampaikan, menceritakan tentang saudaramu, tentang orang lain, yang jika orang lain itu dengar pasti dia nggak suka, itu ghibah. Jadi definisi ghibah menurut Rasulullah begitu. Berarti ghibah itu kabar benar apa kabar bohong? Kabar benar apa kabar bohong? Ghibah.
Kabar benar, betul, kabar benar. Dia menceritakan apa yang ada di saudaranya itu. Yang kalau saudaranya dengar dia nggak suka. Bahwa itu benar, dikatakan. Qila berkata, afaro ayata ingkana fi akhi ma'akulu. Maksudnya, piye ya Rasulullah nek sing tak kondok memang benar, memang dia begitu. Memang orangnya itu begitu itu. Maka Rasulullah mengatakan, in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Jikalau yang kau katakan itu benar ada di dia, yaitu yang namanya ightabtahu, yaitu yang namanya ghibah, kata Rasulullah. Yaitu yang namanya ghibah, kata Rasulullah. Dipikirnya kalau fakta itu bukan ghibah, itu ghibah. Kemudian Rasul menyebutkan wa in lam yakun fihi, jika yang kau katakan enggak ada pada dia, jebul ora kaya sing tok kondoke, kata Rasulullah, faqad bahat tahu, maka sesungguhnya engkau telah menyebarkan berita bohong, dan itulah yang namanya fitnah. Itu. Jadi yang namanya ghibah itu bukan berita hoak, berita benar. Tetapi kalau orang yang digibah itu dengar, dijamin nesu, dijamin nesu. Paham ya sampai di sini? Jadi kita sekarang nggak punya alasan. Bener kok minta kondok, fakta kok, nggak begitu. Nanti kita akan bahas sampai tentang gibah yang dibolehkan. Ada gibah yang dibolehkan. Contohnya, jenengan bercerita kepada hakim tentang orang yang menzalimi jenengan, ini memang wajib malahan. Barang saya dicuri orang, Pak Hakim, nyuri sopo, oh nanti saya takut gibah menceritain orang. Ya nggak begitu, itu gibah yang wajib malahan. Jadi berita benar tapi dijamin tidak disukai kalau didengar. Maka para ulama menyebut berarti bahan dasarnya gibah adalah apa? Aib atau keburukan orang atau aurat orang lain. Itu materialnya gibah. Kalau cerita tentang kebaikan Mas Denny, saya cerita itu bukan hibah Mas Denny. Saya menceritakan Mas Denny tentang kebaikan Mas Denny di suatu tempat, itu bukan hibah. Yang dimaksud hibah adalah menceritakan tentang aib seseorang. Jadi bahan bakunya hibah yaitu aib seseorang. Subhanallah. Dan ini bisa menjangkiti siapa saja. Jadi kan mungkin merasa aman. Wah, kita yang lanang ora pati sering bermajelis. Belum tentu juga ya Mas Nono ya. Kalau di kantor kan banyak teman-teman kumpul-kumpul ya wis kebablasan ngomong. Ya enggak? Mas Wawan juga berdua lagi masang CCTV, tahu-tahu anu berdua. Gibahin orang lagi, ngeri itu. Bisa terjadi Mas Wawan. Tetap bisa terjadi itu. Sudah sembuh ngantuknya belum Mas? Ngantuknya udah sembuh belum? Dari tadi tak perhatikan ngantuk dia. Habis bangun malam Mas? Apa praktek kemarin ini yang bangun pagi sempoyongan kayak para sahabat? Artinya jawabannya jangan gitu. Saya lagi praktek Ustadz ilmu dengan kemarin itu loh. Kan para sahabat bangun sempoyongan gara-gara tegak sholat malam. Semoga begitu Mas Awan. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah di depan Rasulullah menceritakan kekurangan istri Rasulullah yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah menggibahnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha loh. Yang redaksi hadisnya paling banyak, salah satu yang paling banyak. Saja pernah mengalami begitu, apalagi kita. Ya, kalau nggak dijaga betul ya kita bablas mesti. Namun tahu belok gitu. Nah, sekarang Imam Nawawi rahimahullah taala di Madzhab Syafi'i menyebutkan, adapun aib itu bisa diambil dari tubuhnya, agamanya, dunianya, dirinya, akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pembantunya, pakaiannya, gerak-gerik tubuhnya, raut mukanya. Ini Imam Nawawi menyebutkan. Jadi bahan baku ghibah itu bisa diambil dari tubuhnya. Dasar yang mukanya kayak monyet. Itu udah ghibah itu. Itu loh ya. Konco musim mukanya kayak monyet kayak loh, atau makan subuh misalnya seperti itu. Itu tuh diambil dari fisiknya. Makanya nanti saya berikan contoh. Oke. Jadi ini perlu perhatikan bahwa ghibah itu bisa dilakukan dua orang. Jadi dengan bermajlis dengan dua orang yang menghibahi orang, atau dalam satu kelompok orang, atau di dalam sebuah majelis.
Makanya kalau jenengan menemukan sebuah majelis ghibah, maka jenengan harus segera pergi. Harus segera pergi. Karena kalau jenengan ikut di situ, nanti kita akan sebutkan tentang hal-hal yang membuat orang berghibah. Di antaranya adalah karena ora penak. Karena enggak enak untuk mensinkronisasi ben rodo update karo koncone. Bertiga ngomong, yang dua ghibah. Kita meneng wae kan ora patut. Kita akhirnya mengatakan, "Heeh kok iya, heeh, iya memang koyo ngono kuwi," ngegong itu loh. Heeh, nah itu tuh ghibah itu. Itu ghibah. Maka nanti bisa disebutkan tentang yang seperti itu. Jadi bahkan sekarang ghibah itu sudah dikemas dalam acara yang sangat menakjubkan, yang menghasilkan banyak rating dan menghasilkan banyak sekali uang, menjadi pekerjaan sebagian dari orang-orang. Sekali lagi, acara TV paling populer hari ini adalah acara ghibah. Kita jangan ikut di situ. Kalau kita ikut di situ ya ikut ghibah namanya. Subhanallah. Makanya jangan, kalau misalnya orang kaya raya buah dari pekerjaan seperti itu, subhanallah, kita nggak perlu tertarik lah. Kita sudah ngaji, subhanallah, penontonnya banyak, ratingnya tinggi, bayaran pembawa acaranya banyak. Karena kalau di TV kan yang ratingnya tinggi yang bayarannya banyak. Kenapa? Kalau ratingnya tinggi bayarannya banyak, karena itulah sumber keberhasilan sebuah usaha. Mas Nono tahu persis tentang masalah database, ya kan? Kita tuh bisnis akan berhasil kalau kita punya database yang banyak. Makanya database itu mahal, mahal sekali. Gojek punya database segitu banyak itu, kalau dijual berapa itu? Dari situ kan akan kelihatan polanya, keinginan orangnya apa tuh ketahuan. Sifat-sifat orang ini, oh ini kayak senengan ini gitu. Sering jangan ditanya tentang itu toh, kuesioner tentang jenengan sukanya apa. Itu padahal untuk menentukan apa yang harus ditawarkan ke jenengan. Bukan gadget, oh ini iklannya gadget terus gitu. Jenengan sekali aja buka di Facebook iklan gadget, nanti iklan gadget terus masuk, yo. Dianggap kita tuh seneng banget gadget. Makanya ada orang yang komentar di video, videonya Agim. Agim itu videonya kok iklannya kok ada gambar pornonya. Orang di bawah komentar, "Lah Google ki mau apa yang tak goleki?" Berarti kok kisah nontoni hal-hal yang porno sehingga ditawarkan hal yang porno. Nek ora ya ora. Gitu. Ya enggak? Google itu membaca algoritma. Sekali kita ngeklik sesuatu, itu ditawarin terus tuh. Ya enggak? Maka HP seseorang itu akan bisa dinilai. Ini orangnya suka nonton apa. Jadi jangan rela meletakkan nikmat pendengaran kita untuk acara ghibah. Demi Allah jangan. Nanti kita akan buruk rupa hati kita, karena setiap yang didengar itu terlintas di hati. Nanti kita akan buruk rupa hati, kalau hati kita dikeluarkan dijadikan wajah, elemen. Kemarin para ulama menyebut apa definisi takwa, diantaranya seseorang yang bertakwa adalah orang yang jikalau isi lintasan hatinya diletakkan di apa? Di tempayan. Diletakkan tempayan. Isi hatinya dengan diambil, taruh di tempayan, dibawa ke pasar, dilihat semua orang dengan nggak malu, itu takwa itu. Wani ora Mas Jono. Isi hatinya jenengan keluarin semua Mas Jono. Tekokin lumayan. Semua orang lihat, ini loh isi hati saya ini. Wani ora itu. Kalau jangan berani dan nggak malu, itu takwa jenengan. Itu takwa. Kita tuh harus sampai tahap itu Mas Joni. Kita tuh belajar ngaji itu harus sampai tahap itu. Minimal kita punya cita-cita. Suatu ketika saya, ya Allah, saya pengen atiku ya tak tahu kok kabeh ini aku ngerti kabeh ora apa-apa aku, ora isin. Itu takwa itu. Kita tuh harus sampai tahap itu, Pak Pri. Apalagi Pak Pri yang udah tua. Udah tua tuh Pak Pri. Harus sudah siap. Pokoknya atiku tak dawok nang tempayan. Didelok wong sak desa ki aku ora isin. Pak Supri juga, Pak Supri. Pokoknya sesama tua harus bersaing. Pak Hartono juga sama. Si muda-muda merasa aman. Kayaknya paling sebaya Pak Tri deh. Pak Tri itu berapa umurnya Pak Tri? Allah lebih juga atau Mas. Berarti udah tua juga Pak. Masya Allah. Jenengan masih awet muda berarti termasuknya. Alhamdulillah. Saya bikin jenengan masih seumur saya 48-an. Jadi sekali lagi bahan baku ghibah itu adalah aib seseorang. Contoh jasmaninya. Ini saya sebutkan, saya nyatet ini. Saya cuma nyuplik aja dari para ulama. Terkait dengan muka misalnya, kita lihat dari atas, rambutmu kok enek men. Misalnya, oh itu loh, kita memberikan sebutan kepada orang. Kita cerita sama Mas Jenny, saya punya teman Mas Jenny itu loh, rambutnya elek banget, pating jelawis. Itu udah kategori hibah.
Kita menyebutkan misalnya kepalanya botak, ya kan? Penyebutannya kalau orangnya dengar langsung pasti nggak suka. Kayak lo sing endasnya botak, orang tahu mangkat kerigan, orang tahu mangkat kerja bakti. Kita kasih gelaran-gelaran seperti itu nggak boleh. Itu loh yang matanya juling. Mungkin orang nggak senang dibilang matanya juling, ya, meskipun asli juling toh, kan fakta kalau hibah itu. Tapi kalau dia dengar mungkin nggak suka. Atau misalnya itu yang dahinya nonong, dahinya nonong. Atau ada yang bilang, itu sing tangannya pendek loh, mau sing tangannya pendek. Nah, yang seperti ini kalau orangnya ridho dan biasa itu nggak masalah mas ini. Karena ahli hadis itu banyak yang disebutnya dengan seperti itu. Ahli hadis itu ada yang disebutnya dengan gelaran fisiknya. Kalau Abu Hurairah kan bapaknya kucing, ya kan? Karena kebiasaan dia bawa anak kucing. Jadi gelaran seperti itu kalau orangnya ridho tidak masalah. Gelaran fisik kalau orangnya ridho nggak masalah. Kita tahu mafhum bahwa orang itu disebut sikriting orang pokok ini nggak masalah. Tapi kalau kita sebutkan ternyata dia jadi nggak suka, nah itu hibah. Atau yang kulitnya hitam, atau yang kulitnya kuning, atau yang kulitnya belang-belang, nah itu yang jasmani seperti itu. Dan ini mohon maaf, ibu-ibu tuh hobi banget kayak gini mas Deni. Perempuan itu hobi banget kalau cerita dengan gelaran-gelaran kayak gini ini. Makanya kemarin waktu saya ceramah tentang ini di depan ibu-ibu itu lah itu serius lah. Wah, aku tenang ini, pikir aku gini, ngaku itu. Dan setelah selesai ini pertanyaannya banyak banget, ngaku kabeh itu. Wis piye tobaté ya Ustaz. Piye tobaté kudu piye? Aku iki aku kabeh sing tak critake iki mau katanya. Kemudian terhadap apa yang dipakainya. Hibah bisa mulai dari apa yang dipakainya. Bajunya. Kayak lo sing bajunya compang-camping, kayak bajunya ora tau setrikaan bajunya kayak lo. Gitu. Itu kan mengerikan. Yang celananya kedodoran, yang sarungnya keseretan, yang topinya kumal. Yang sepatunya pinjaman, kan lo sing senengane nyili sepatu kae lo. Yang kopiahnya bau apa? Subhanallah. Tantangan besar ya. Kopiah itu tantangan besar loh. Saya selalu pakai kopiah. Jadi makanya saya kopiah itu gonta-ganti terus. Pirang-pirang bulan akhirnya karena kopiah itu kan susah dirawat gitu. Saya coba rendem kemarin, ternyata berhasil. Ini saya rendem ini berhasil ini. Jebule iso direndam loh, tak kira nggak bisa direndam. Dulu tuh kalau direndam mesti rusak dalamnya kan. Sekarang kayaknya enggak. Atau keluarganya kayak sing bojone iki ora pati ayu, ya kan? Kayak sing anak iki pesicilan dan yang semisal itu loh ya anaknya idiot itu. Wah sakit banget orang bilang gitu. Itu sing anak idiot ya lo. Jangan kita ngomong kayak gitu itu subhanallah. Kemudian kayak lo sing mung gaweane mung tenguk-tenguk, sing bojone gaweane mung tenguk-tenguk subhanallah. Jangan begitu ya. Atau peranginya. Tadi apa? Jasmaninya, yang dipakainya, kemudian ke keluarganya. Sekarang peranginya. Itu ya orangnya sombong itu loh. Enggak boleh. Kita ngomong seperti itu enggak boleh loh. Kayak kau sing ngomongnya sombongnya loh Mas Jenny itu. Ini enggak boleh ternyata. Enggak boleh. Itu gibah itu. Itulah yang orangnya pelit. Itulah yang orangnya rakus. Itu yang orangnya pemarah, orangnya pengecut. Itulah yang orangnya licik. Itulah yang orangnya pembual, sukanya membual. Atau wong sing pengkhianat, kayak wong sing sukane berkhianat itu loh. Atau penindas, atau durhaka, atau tidak sopan, atau tidak adil, atau meremehkan. Kayak wong senengane suka meremehkan, itu nggak boleh. Itu termasuk gibah dari bahan peranginya seseorang. Atau tentang nasab, tentang nasab juga nggak boleh. Itu yang bapak ibu ini nggak bermoral. Sing bapak ibu ini pelacur kayak lo, ibu pelacur kayak lo, bapak dandan seperti itu. Itu nggak boleh. Atau pekerjaan itulah yang cuma jadi office boy, itu yang cuma jadi tukang sapu jalanan, itu nggak boleh. Itu termasuk gelaran-gelaran yang menjadi bahan baku hibah. Sampai ulama itu merinci seperti ini. Kemudian dari perbuatannya, misalnya itu loh orang yang sukanya tidak berbakti dengan orang tuanya, ya kan? Faktanya begitu, orang itu nggak suka berbakti misalnya, tapi kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Atau itu loh yang sukanya banyak bicara itu, atau yang misalnya sukanya banyak makan. Nih tekon yang kondangan kan lo, sing nek tekon yang kondangan juga sakmene. Entah padahal sakmene dibuang ini ngisor tempat duduk. Kita nggak boleh. Itu loh orang yang pernah mencuri, itu orang yang pernah mabok, nggak boleh gitu ternyata. Itu bahan baku hibah. Atau ibadahnya. Itulah yang sukanya meremehkan sholat, ini sholat ini terakhir.
Itu loh sukanya kalau sholat atau gemayang masjid, itu juga nggak boleh itu. Kita orang udah ngaji jangan sampai pakai seperti itu. Itu loh yang kurang bersihan. Kalau sholat itu sajadahnya mambu misalnya. Meskipun itu ya harus diperbaiki ya. Saya pernah datang ke suatu masjid, itu saya sujud itu tuh stres. Jadi mungkin belum diganti itunya. Ini saya udah pernah sampaikan ke Pak. Di sini pernah kejadian dulu itu. Waduh, baru sujud terus malah mumet banget sirah itu. Dan itu sering terjadi sering. Makanya sajadah imam itu jenengan perhatikan betul. Karena ada orang yang sangat sensitif dengan debu. Saya termasuk yang mengalami itu. Kalau udah kena debu nyedot, waduh udah. Itu langsung saat itu juga meler itu. Dan ada masjid, saya berulang kali mengalami itu. Termasuk di Al-Fajr dulu pernah, waktu masih belum dibangun seperti ini dulu. Saya sudah bilang sama Pak, mengalami nyut gitu, begitu sujud, nyut gitu. Jangan sampai orang membuat harus tahan nafas ketika sujud maksudnya. Kemudian, nah sekarang, ini sudah jam setengah 6 ini belum selesai sebenarnya, tapi saya sebutkan satu ayat, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Nanti jangan baca di rumah, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Tentang ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, Al-Hujurat 12 Mas. Jauhilah di antara prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah itsm. Itsm sudah pernah kita bahas, harus jangan ingat ini. Dulu di Kitabul Jami, apa itu itsm? Itsm itu dosa. Definisi dosa kita sudah pernah bahas dulu, yaitu segala sesuatu yang ketika kita lakukan kita nggak tentrem hati kita, dan ketika kita lakukan kita ingin orang lain nggak tahu, itu dosa itu. Kalau ada sesuatu yang kita lakukan kok nggak tentrem hatinya kita, itu dosa. Atau kalau kita lakukan kita ingin orang lain nggak tahu kita melakukan itu dosa itu. Maka dikatakan sebagian dari prasangka itu adalah itsm, adalah dosa. Kemudian dikatakan wala tajassasu, yaitu jangan engkau mencari-cari aib saudaramu. Tajassasu itu adalah mencari-cari aib orang lain, digolek-golek itu. Kemudian wala yaltab ba'dukum ba'du, dan jangan engkau menggibah, menggunjing saudara kalian. Dikatakan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ih, mengerikan banget itu. Kata Allah, ayyuhibbu ahadukum, apakah engkau suka, apakah engkau menyukai memakan bangkai saudaramu? Bayangin Pak Supri, orang menghibah itu, kata Allah ini yang berfirman, opo kowe ki seneng maem daging sedulurmu sing wis mati, lagi urip wae megah, ya enggak Pak? Iki mati. Dikatakan terakhirnya wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat. Jadi perhatikan ini. Kenapa dikatakan ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Kenapa ghibah kok sampai seperti itu Allah gambarkan? Maksudnya menjijikan banget. Jenengan tahu kan tadi arti ghibah itu apa? Ghaib, nggak terlihat. Jenengan menceritakan orang yang statusnya tuh kayak mayat, maksudnya mayat dicubit balas apa Pak Supri? Enggak. Digolek-golek bangun enggak? Dipukul ngelawan enggak? Orang ghaib tuh begitu kayak mayat maksudnya. Jenengan ceritakan di sini dia tuh nggak bisa bertahan, nggak bisa balas, ya enggak? Dia nggak bisa berhujah, wong adoh ora ketok. Jenengan, makanya dikatakan seperti makan bangkai mayit. Karena yang kita ceritakan itu nggak punya peluang untuk mengklarifikasi. Wong orangnya nggak ada. Mas Wawan di Jakarta saya ceritakan, Mas Wawan koyok mayit jadi statusnya. Dia nggak bisa balas, nggak bisa klarifikasi. Bayangin, mengerikan kan? Maka dikatakan, apakah engkau suka memakan bangkai saudara? Ghibah itu seperti itu. Ghibah itu seperti makan bangkai saudara. Karena apa? Yang kita ceritain itu nggak punya peluang untuk bertahan. Koyok mayit itu loh, dia apa ke jenenge mayit piye meneh, ya nggak? Maka saya katakan jahatnya ghibah itu luar biasa. Beda dengan orang datang ngomong langsung mencela namanya ini juga buruk, tapi lebih gentle, ngomong langsung, ya nggak? Klarifikasi jelas.
Tapi kalau jenengan menceritakan orang yang gaib, ya koyo mayit itu. Wong ora iso bales. Maka diumpamakan oleh Allah langsung yang memberikan gambaran, apakah kamu suka dengan memakan bangkai saudaramu? Karena ghibah itu seperti itu, ghibah itu. Mengerikan enggak? Banyak loh orang yang baru sadar bahwa ghibah itu separah ini. Ketika saya kemarin ceritakan di ibu-ibu, jebule ngono kuwi koyo mayit, yo maksudnya kayak gitu tuh, subhanallah. Bener yo, takut mereka. Takut karena kita menceritakan hal yang orang yang kita ceritakan itu nggak bisa melawan sama sekali, Mas Denny. Jadi wong ado nggak melawan kepiye, ya nggak? Ini loh bahayanya lisan kalau kita nggak hati-hati. Makanya urut-urutan terhadap ghibah ini mengerikan banget. Nanti siksa kuburnya berat, ya kan? Rasulullah datang ke kuburan. 2 orang ini lagi disiksa karena apa? Karena kencing nggak bersih dan karena adu domba. Adu domba itu mulanya dari ghibah. Dari ghibah, maka masuk di dalam hadis itu. Bahkan nanti di akhirat juga mengerikan sekali. Ini yang namanya dosa ghibah itu, bayangin Rasulullah diperlihatkan orang punya kuku dari logam, tahu-tahu dia merobek-robek mulutnya, merobek-robek dadanya. Apa dosa dia? Ghibah. Karena dia makan bangkai saudaranya, kata Jibril. Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa orang ini? Kenapa? Dia punya kuku-kuku dari logam, kemudian dia menggaruk-garuk mukanya, menggaruk-garuk badannya. Kata Jibril alaihissalam, dikatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia pemakan bangkai saudaranya, maksudnya penghibah. Mengerikan banget itu. Kita lagi belajar kampung akhirat yang seperti itu kondisinya. Kita menuju ke surganya Allah, menjauh dari nerakanya Allah. Di antaranya adalah ini kuncinya. Bahkan 5 rukun Islam kita di sini kuncinya. Maka kebersihan lisan itu akan menjaga seluruhnya rukun-rukun Islam kita. Maka pastikan setelah hari ini jaga betul tuh, pikir betul kalau mau keluar nih dari mulut nih, hati-hati betul, hati-hati. Karena kalau salah bubar jalan. Subhanallah. Ini pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengayaan kitab kita. Masih bersangkutan dengan kitab yang kita bahas. Semoga Allah berkahi. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.